diskusi kita mengenai manusia, alam, dan Tuhan. Latar belakang kenapa suluk dialektis ini harus tetap berlanjut. Nur Said Santoso Kristeva atau yang sering kita sapa Bung Kris. Sahabati Anissa Qurani, MSI Gemenggreng atau Gumenggreng, Mbak. Nah, ya itu. Kenapa nanti alasan grogi, Mas? Nama saya Anissa Qurani, teman-teman bisa panggil saya Nisa. Yang saya tahu adalah saya terlahir sebagai perempuan. Ternyata membiarkan orang lain untuk mendefinisikan saya seperti apa itu kayaknya nggak masuk akal. Jadi selain meliput sengketa pemilu di MK, dan saya waktu itu tidak punya pisau analisis untuk melihat sesuatu, bahkan untuk berpihak. Kalau misalnya saya harus menulis, apa yang mau saya tulis, saya harus berpihak ke siapa. Sangat kelihatan gitu bahwa keberpihakan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena cara berpikir saya adalah berdasarkan fakta-fakta objektif yang bisa saya lihat gitu, sehingga data menjadi terasa dekat. Mbaknya udah pernah punya anak belum? Oh belum Bu gitu. Punya anak dulu Mbak, baru ngomong. Oh oke, maaf. Ampun, siap salah. Pergi keluar adalah satu-satunya jalan saya bisa mendapatkan power itu kembali dari segi pendidikan, resources, dan network. Mencemaskan sekarang atau yang paling hits lah ya, isunya adalah social justice. Aduh besok habis lulus bingung mau ngapain ya gitu. Ya udah dikasih sama orang tuanya, dikasih modal bikin kafe. Sedangkan ada yang lain yang bahkan untuk memikirkan besok mau ngapain aja itu adalah sebuah hal yang menakutkan gitu. Karena kita nggak tahu variabel-variabel apa yang akan datang besok gitu. Banyak ketidakpastian. Anaknya buka itu liwis nang kana. Ya, itu sebenarnya bukan bentuk ngerasani, itu adalah berbagi informasi. Oh, yaitu dia miskin karena dia tidak punya dia tidak mau bekerja. Yang paling jahat dari kemiskinan sebenarnya adalah melimit imajinasi kita. Artinya ketika kita melihat keadilan sosial ya gak bisa dicapai tanpa keadilan ekologis. Alam itu regenerasinya itu gak secepat itu. Kalau gak grow emang kenapa sih gitu? Stay small gitu. Teman-teman mungkin pernah memikirkan nggak kenapa sistem penggajian itu kayak sekarang? Artinya perempuan dianggap kayak ya kamu kan nggak punya kontribusi di dalam society karena kamu nggak menghasilkan. Karena ini kerja-kerja perawatan itu tidak dinilai sebagai sesuatu yang bernilai, sesuatu yang layak untuk dihargai. Mungkin ini jadi salah satu hal yang penting yang pengen saya lempar ke teman-teman, yaitu tentang kerja-kerja perawatan atau care work yang akhirnya tersisihkan karena pikiran-pikiran kita yang melulu gitu, pandangan-pandangan kita tentang produktivitas. Tolong selera hidupku diperbaiki ya. Ketika pohon terakhir telah ditebang, ketika sungai terakhir telah tercemar, ketika ikan terakhir telah ditangkap, maka kita akan sadar bahwa manusia tidak bisa makan uang. Persoalan kesadaran ekologis itu sebenarnya bukan hanya kalian tidak menebang pohon, tidak ada deforestasi, tapi ada nilai yang lebih tinggi kesadarannya dari itu, yaitu menjaga dirimu dari segala kerusakan. Tidak hanya anadobatu minal imani. Ketika kamu mengkhianati orang, ketika kamu membunuh orang, ketika kamu melanggar hak asasi orang, ketika kamu memfitnah orang lain, kamu sedang merusak alam pada dirimu sendiri. Maka bisa nggak kita membuang seluruh sampah dalam diri kita itu? Ya, diri kita terlalu banyak sampah. Bencana alam adalah pemahaman yang sesat gitu. Bencana alam akibat takdir Tuhan itu adalah kesadaran fatalistik yang sesat gitu. Semua orang mendapatkan satu mandat teologis untuk menjaga alam, untuk menjaga dirimu dari kerusakan. Kalau Anda hidup, kalian tidak bermanfaat dan memberi kerusakan pada sikapmu, lisanmu, maka Anda tidak punya kesadaran ekologis. Tapi kelompok masyarakat adat ini lebih NDP daripada kader PMI, lebih punya etika profetik dari seorang profesor itu. Kemudian datanglah dua periset, sahabat. Satu kelompok periset dari Undip dan satu kelompok periset dari Unsud. Bicara kesadaran ekologis, tidak hanya manusia yang dibela tapi alamnya yang dibela. Dia sampai pada saripati kesadaran persoalan menjaga keserakahan dirinya dari cara hidupnya itu. Ada petani yang digusur, dia tidak pernah berubah profesinya. Saya ingin mengolah tanah lagi karena tanah adalah identitas kehidupannya. Jadi teknologi memberi kemudahan hidup, tapi sekaligus memberi dampak kerusakan. Di Cilacap ada 2 PLTU, ring 1, 2, 3. Ketika diadvokasi, mereka itu terkena penyakit yang namanya radang paru-paru. Anda pernah merasa tersakiti ketika hutan atau lingkungan di sekitarmu itu rusak?